Lo ngerasa gak sih, sekarang tuh fenomenanya, siapa yang bisa viral duluan, dia yang dianggap paling benar. Bukan lagi soal siapa yang paling masuk akal, siapa yang punya bukti, tapi siapa yang paling jago bikin narasi di sosial media, siapa yang jago bikin drama, dan jago menarik simpati netizen. Gue kasih contoh CNN, udah berapa kali dia terlibat kasus, dan gak sedikit dari kasus dia itu yang kerana hukum. Tapi kenapa dia selalu lolos? Kenapa dia seolah-olah kebal hukum? Atau bahkan minimal dia dapat dukungan yang gila dari para netizen Indonesia? Jawabannya, karena sekarang kita lagi hidup di era yang disebut di Oxford Dictionary sebagai era post-truth. Jadi teori ini tuh pernah booming di tahun 2016-an waktu pemilunya si Trump dan Brexit. Jadi teori ini tuh menjelaskan di mana emosi dan opini pribadi itu lebih dipercaya daripada fakta. Bahkan kata post-truth ini sendiri pernah jadi word of the year. Nah, yang lebih menarik lagi ada teori dari McCombs and Shaw tahun 1972, namanya agenda setting theory. Jadi mereka bilang media tidak memberitahu kita harus berpikir apa, tapi memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan. Artinya kalau CNN muncul terus di FYP kita, di akun gosip, secara otomatis otak kita berpikir kalau dia penting. Bahkan ketika isunya sepele, tapi karena sering terekspos, jadi kelihatan kayak nasional. Lanjut ada yang namanya framing theory. Ini dicetus sama Erving Goffman tahun 1974. Goffman bilang, cara lo membingkai sebuah isu, itu bakal ngaruh banget ke cara orang ngelihat isu itu. Jadi kalau lo framing diri lo sebagai korban, padahal pelaku, dan lo konsisten, ditambah lagi netizen yang males riset, lo bakal menangin narasi publik. Dan ini tuh relate banget sama fenomenanya CNN. Dia paham banget mainin framing. Sekalinya dia bawa-bawa anak, nangis di media, atau selfie di pengadilan, tiba-tiba publik langsung mikir kalau dia ini pejuang. Padahal kasusnya tuh banyak yang jelas-jelas melanggar. Tapi ya, siapa yang framing duluan, dia yang punya kontrol opini. Ditambah lagi data dari UNESCO tahun 2023 bahwa netizen Indonesia itu menempati peringkat kedua dari bawah dalam hal literasi membaca. Bahkan menurut survei dari Microsoft, tingkat kesopanan digital netizen Indonesia itu termasuk yang terbawah di Asia Tenggara. Ini semua tuh bikin netizen Indonesia tuh gampang digiring opini, gampang percaya hoax, dan gampang dibohongin cuman karena dia udah suka aja sama public figure tertentu. Jadi ya jangan heran kalau orang yang punya power di sosial media bisa kayak kebal sama sosial bahkan hukum. Dia bisa manipulasi emosi, giring opini, puter balikin fakta, dan kita semua kebawa dengan narasi yang dia bikin. Gak kita semua sih, netizen-netizen yang bodoh aja. Zaman sekarang tuh bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang jago bikin narasinya kelihatan benar. Dan kalau kita nggak hati-hati, nggak punya critical thinking, kita semua cuman bakal jadi pion di permainan opini publik. Jadi sekarang tuh kita hidup di era bukan yang paling benar yang didengar, tapi yang paling rame. Bukan yang paling jujur yang dipercaya, tapi siapa yang duluan upload klarifikasi. Dan hari ini kekuasaan itu udah bergeser. Kalau dulu yang punya duit yang berkuasa, tapi sekarang yang punya power di sosial media yang berkuasa. Jadi menurut lo, mendingan fenomena yang dulu atau yang sekarang, atau ya sama-sama bobrok aja? Tinggalin komentar di bawah. Ciao!